Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam kepada para mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ah, materi terakhir kita ya untuk mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM. Mohon izin untuk share materinya. Ya, materinya adalah pendekatan pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi pendekatannya. Jadi pendekatannya seperti apa? Ya, di bagian atas di sini dikatakan bahwa pelatihan merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi, pelatihan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kenapa? Karena melalui pelatihan akan mengasah bakat dan dapat menggali potensi yang ada pada setiap individu. Jadi ingat, pelatihan itu mengasah bakat. Jadi bakatnya seperti apa diasah. Lalu potensinya digali. Nah, ingat ini pada diri setiap individu. Ya, itu. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena itu terkait dengan tujuan organisasi. Jadi, perusahaan melakukan semua itu karena ada kaitannya dengan tujuan organisasi. Oke, jadi menurut si Mamora di sini bahwa pelatihan itu merupakan proses yang sifatnya sistemik untuk mengubah perilaku para karyawan dalam suatu arah, yaitu ada tujuan yang sama untuk meningkatkan apa? Meningkatkan tujuan operasional atau tujuan organisasi. Oke, ini bisa dilihat, bisa dibaca sendiri, ya, kenapa penting. Lalu yang berikut adalah merencanakan, poin A adalah merencanakan dan memilih pendekatan pengembangan. Jadi, eh, ada di sini dituliskan ada 4 pendekatan yang bisa digunakan untuk mengembangkan karyawan. Yaitu pertama adalah pendidikan formal. Yang kedua, menggunakan pendekatan penilaian atau assessment. Lalu yang ketiga itu memakai pendekatan pengalaman kerja. Yang keempat adalah hubungan interpersonal. Nah, banyak perusahaan yang menggunakan kombinasi. Jadi ada 4 pendekatan itu bisa dilakukan kombinasi. Ya, oke bisa dibaca di situ. Nah, kita ulas pendekatan pertama adalah pendekatan formal. Pendekatan formal itu ada dua. Yang pertama adalah pendekatan program yang offsite atau di luar perusahaan. Ada yang onsite di dalam perusahaan. Ya, kalau yang offsite itu di sini dijelaskan itu ada program-program di lembaga pelatihan, ada di universitas, dan semacam itu yang offsite. Ya, nanti di sini dijelaskan. Ya, contohnya di Whirlpool ya, di contoh di Whirlpool ada produsen terbesar peralatan rumah tangga besar di dunia, itu ada program pengembangan kepemimpinan perusahaan yang berfokus pada 12 atribut di bawah ini. Ya, ada program pengembangan kepemimpinan yang biasanya dibagi menjadi 4 level program. Ada level pertama, itu biasanya untuk lulusan untuk supervisor atau itu biasanya sifatnya fungsional ya. Lalu ada level yang kedua, di mana di sini? Oke, ini yang tingkat 3. Oke, yang kedua. Nah ini program tingkat kedua itu memimpin perusahaan pusaran air. Aduh, ini terjemahan ini ya. Bahasa Inggrisnya apa ini? eh Apa namanya? Water Circle. Ya, jadi ini penjelasannya sini yang dibutuhkan untuk 700 pemimpin perusahaan teratas. Jadi ada apa namanya? Proses penilaian 360 derajat. Ya, semacam itu.
Ya, ini kurang jelas maksudnya apa. Ya, pada intinya bahwa yang itu tadi level manajer dasar ya, ini manajer menengah lah ya, manajer menengah. Nah, kalau yang ketiga itu adalah pemimpin puncak ya, 12 eksekutif puncak di perusahaan. Kalau di sini artinya adalah middle management program ya. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada tadi pendekatan, ada yang pertama itu adalah tadi, yang pertama adalah pendekatannya adalah pendidikan formal ya, bisa MBA di luar di perusahaan atau di universitas, itu yang sifatnya pendidikan formal. Pendekatan yang kedua tadi adalah pendekatan penilaian atau assessment apa namanya, pendekatan itu kalau bahasa Inggrisnya eh, ya pendekatan penilaian ya. Jadi di sini adalah penilaian melibatkan pengumpulan informasi dan informasi kepada karyawan tentang perilakunya, gaya komunikasinya, nilai keterampilan mereka. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya mungkin seperti assessment center ya, assessment center. Jadi di sini ada penilaian digunakan untuk mengidentifikasi karyawan dari potensi manajerialnya, kekuatan dan kelemahan sang manajer saat ini, lalu nanti akan ada mengidentifikasi manajer dengan potensi pindah ke posisi eksekutif tinggi yang lebih tinggi untuk promosi dan semacamnya itu. Jadi berdasarkan assessment. Oke. Nah, sorry di sini ada eh, apa namanya, model-model assessment. Yang pertama adalah pusat penilaian atau assessment center tadi. Ya, ada assessment center itu mengevaluasi kinerja karyawan pada sejumlah latihan. Pusat penilaian biasanya diadakan di luar lokasi seperti di pusat konferensi dan semacam itu. Oke, ada sekitar 6 sampai 12 orang itu berpartisipasi pada satu waktu. Nah, itu dilakukan dengan model assessment center. Oke, yang kedua itu ada tolok ukurnya, ada instrumen pengukurannya. Lalu ada eh, apa namanya, performance assessment ya, ada penilaian eh, kinerja ya, ada penilaian kinerja. Lalu pendekatan yang ketiga tadi assessment, jadi berdasarkan assessment itu melakukan pendekatan pelatihan. Ya, yang ketiga adalah pengalaman kerja. Jadi, pengembangan karyawan itu menggunakan pengalaman kerja. Jadi, karyawan itu diberikan pengalaman-pengalaman kerja. Kalau misalnya ya, karyawan yang ingin diangkat menjadi manajer, maka dia harus pada saat dia di posisi staf itu harus dipindahkan pengalamannya dari kasir, jadi apa namanya, waiters, jadi bartender, jadi koki dan semacam itu, nanti dia kalau punya pengalaman yang lengkap mengenai operasional sebuah restoran, maka dia bisa nanti diangkat menjadi kepala restoran atau manajer restoran. Atau kalau di hotel, dia bisa di housekeeping, di front office, di apa namanya, di laundry, terus bisa juga di gardening dan semacamnya itu, nanti dia bisa menjadi manajer di atasnya. Itu melalui pengalaman kerja. Caranya seperti apa? Itu memperbesar pekerjaan saat ini. Jadi pekerjaannya itu diperbesar ya, tidak hanya kalau dia ngurusin satu hal, nanti akan diperbesar menjadi dua hal dan tiga hal itu dengan cara memperbesar pekerjaan saat ini. Lalu cara yang berikutnya adalah rotasi pekerjaan, jadi dipindah-pindahkan tadi, ya, dipindah-pindahkan ke beberapa tempat. Lalu juga dengan pola transfer, jadi ditransfer itu di rotasi ya sebenarnya, dipindahkan. Lalu promosi itu naik ke atas atau gerakan turun itu demosi ya.
Ya, demosi itu tidak terkait dengan pelatihan sebenarnya. Ini konteksnya kurang ya. Oke. Lalu pendekatan pelatihan yang keempat adalah pendekatan hubungan antar pribadi. Jadi tidak programnya adalah bisa jadi antar karyawan, tapi biasanya antara karyawan secara pribadi mempunyai program pengembangan itu dilakukan oleh atasannya. Yang pertama itu adalah dengan mentoring, ya. Mentoring itu terkait dengan aspek-aspek teknis dari sebuah pekerjaan. Itu adalah lakukan mentoring. Lalu eh, kalau coaching itu ya terkait dengan biasanya dengan aspek-aspek eh, non teknis dan terkait dengan tujuan spesifik dari si karyawan tersebut. Jadi bukan kalau mentoring itu dalam rangka tujuan si manajernya, sedangkan kalau coaching itu berfokus pada tujuan spesifik dari karyawan, dari bawahannya. Lalu hubungan pembinaan, ya jadi dikaitkan dengan bisa juga hubungannya adalah rekan kerja atau manajer tadi. Dan terus di sini ada penilaian. Jadi bagian dari pembinaan mungkin satu lawan satu dengan karyawan memberikan umpan balik berdasarkan tes psikologis. Jadi si atasan itu mendapatkan hasil tes psikologis lalu diberikan feedback ya oleh atasannya. Lalu ada penilaian 360 derajat, ada penilaian dari rekannya, dari atasannya, dari bawahannya. Lalu wawancara dengan atasan, rekan kerja atau bawahan. Eh, Iya, seperti itu. Lalu di sini dijelaskan bagian dua adalah proses perencanaan pengembangan. Ini diulas di sini ada jadi tahapannya tadi adalah di paling atas ini. Jadi tahapannya itu kan yang pertama adalah eh, apa tadi ada empat pendekatan. Lalu setelah itu prosesnya seperti apa? Dijelaskan proses perencanaan pengembangan. Lalu yang ke bagian C itu merencanakan dan memilih pendekatan pelatihan. Nah, di sini ada teori pendekatan pelatihan, ada teori Friedman dan Yarbrough. Jadi, menurut Friedman dan Yarbrough ini, pendekatan pelatihan dibagi menjadi dua tipe, yaitu pendekatan reseptif, ya. Jadi pendekatan dengan melakukan diagnosa dahulu terhadap kebutuhan pelatihan. Jadi didiagnosa dulu kebutuhannya apa. Lalu ada yang pendekatan direktif ya. Kalau tadi reseptif itu bottom up, nah kalau yang direktif itu sifatnya top down ya. Contohnya seperti untuk magang. Ya, ada juga yang gabungan, jadi pendekatan reseptif dan direktif, jadi ketemu antara sisi kebutuhan, asesmen kebutuhan dari karyawan, dan juga ada arahan dari atasan. Itu bisa digabung. Bisa dipertemukan ya, kedua pendekatan tersebut. Lalu yang kedua ada teori Sule dan Saifullah. Ya, jadi menurut mereka ada dua tipe pendekatan, itu ada off the job training, ya, tadi sudah dijelaskan juga, itu di luar pekerjaan. Jadi bisa ada executive development program, jadi ada laboratory training, organizational development. Nah, sedangkan kalau yang ketiga itu on the job training, itu bisa berupa pelatihannya adalah job instruction training atau training terkait dengan instruksi pekerjaan. Ya. Lalu apprenticeship, ya, jadi karyawan baru, lalu di apa pemagangan ya, pelatihan langsung di tempat kerja ya. Lalu ada internship dan assistantship ya. Ini sudah diulas di materi di atas sebelumnya ya. Ada job rotation dan transfer, ada junior board and committee assignment. Jadi ada komite untuk mengassign ya.
Ya, jadi pelatihan dengan memindahkan peserta pelatihan ke dalam komite untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Jadi eh, apa namanya orang-orang yang baru itu ikut terlibat ya menjadi anggota eksekutif untuk belajar bagaimana melakukan pengambilan keputusan. Lalu ada pendekatan coaching dan konseling. Ya, yang ketiga adalah teori Rashad. Ada tiga pendekatan menurut teori Rashad itu adalah pertama pendekatan fleksibilitas ya. Jadi fleksibilitas itu bagaimana kalau ada stimulus atau ada kondisi yang berubah, lalu bagaimana kita meresponnya dengan fleksibilitas tadi. Nah, fleksibilitas ini ada fleksibilitas operasional. Jadi secara operasional itu bagaimana nanti aspek teknis operasional itu merespon perubahan yang ada di luar itu dari sisi operasional. Lalu ada fleksibilitas strategi. Jadi bagaimana organisasi secara strategi itu melakukan penyesuaian ya, melakukan fleksibilitas terhadap perubahan lingkungannya. Lalu ada pendekatan di sini ada pendekatan kolaboratif. Kalau yang tadi ada pendekatan fleksibilitas. Jadi bagaimana melakukan fleksibilitas terhadap perubahan. Lalu pendekatan kolaboratif itu bagaimana pelatihan itu bisa menciptakan eh, apa namanya kolaborasi ya. Ya kolaborasi di sini berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah kolaborasi. Jadi metode pendekatan kolaborasi itu diikuti dengan diskusi, dengan sharing, debat dengan pendapat yang kondusif untuk memperkaya wawasan. SDM itu bekerja dalam satu kelompok, saling membantu, memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Itu adalah pendekatan kolaboratif. Lalu yang ketiga adalah pendekatan partisipatif. Ya, jadi eh, di sini adalah ada proses menolong rakyat ikut serta dalam melaksanakan program berpartisipasi. Nah, di sini pelatihan itu yang partisipatif itu melibatkan tiga pihak, siapa saja organisasinya, organisasi penggunanya, jadi apa namanya bagian-bagian dari divisi-divisi dari perusahaan tersebut itu ikut berpartisipasi. Lalu pesertanya yang ketiga adalah penyusun programnya. Nah, ini biasanya orang training atau orang HR. Nah, ini harus ketiganya harus saling berkolaborasi. Nah, di sini di bagian 2 itu dijelaskan mengenai tahapan. Jadi ini sebenarnya adalah materi di awal ya, di awal kita kuliah. Ini menurut uh, GOAT itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah kalau mau pelatihan siklusnya itu dimulai dari analisa kebutuhan pelatihan. Lalu didesain pendekatannya seperti apa atau desain the training approach-nya. Lalu materinya dikembangkan, materi pelatihannya dikembangkan, lalu dilaksanakan, baru terakhir dievaluasi. Jadi kalau digambarkan modelnya seperti ini, jadi pertama itu dianalisa, analisa kebutuhannya, lalu desain programnya, lalu didesain programnya, dikembangkan materinya, lalu dilaksanakan, lalu dievaluasi, balik lagi di analyze. Itu model pelatihan 5 tahap. Lalu di sini ada Rashad itu membuat model namanya model pelatihan pendekatannya FCP. Singkatan dari fleksibilitas tadi, ada pendekatan kolaboratif dan ada pendekatan partisipatif. Nah, tahapannya dimulai dari asesmen sama saja tadi ya, ada asesmen kebutuhan, lalu direncanakan, lalu diimplementasikan, lalu dievaluasi, lalu ada reassessment kebutuhan. Nah, tadi di sini fleksibilitas ada fleksibilitas operasional dan fleksibilitas strategis. Itu pendekatan FCV ya. Nah, ini tahapan penilaian kebutuhan dijelaskan di sini tadi ya. Ini penjelasannya tadi, yang di atas ini ada tahap penilaian kebutuhan, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan terakhir ada tahap evaluasi.
Nah, ini efektivitas dari pendekatan pelatihan tadi, efektivitasnya seperti apa? Ya, untuk melakukan menilai menurut Federman dan Wendersman bahwa terhadap dua hal yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan keberhasilan sebuah pelatihan. Yang pertama adalah tahapan-tahapan pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga adalah melihat dari komponen-komponen pelatihan. Ya, nah dari sisi eh, bisa dilihat dari kegunaan yang dirasakan oleh organisasi. Jadi, apa manfaatnya dari program pelatihan tersebut? Lalu, manfaat oleh peserta dan atau karyawan. Apakah pelatihan tersebut memberikan manfaat buat peserta dan karyawan? Dan terus, apakah program pelatihan tersebut itu mudah diterapkan? Oke, bagian terakhir adalah kesimpulan. Silahkan dibaca sendiri. Ya, di sini sih dikatakan bahwa untuk mengembangkan karyawan, yaitu ada metodenya formal, ada asesmen, pengalaman kerja, dan hubungan interpersonal. Programnya bisa yang formal, bisa offsite dan onsite. Ya, lalu ada penilaian dan semacam itu silakan dibaca. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.